Halo tuh semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar Bitcoin. Dan pada video kali ini nanti juga aku akan memberikan sedikit portofolio review singkat karena ada beberapa teman-teman yang selalu nge-request hal ini dari beberapa video-videoku sebelumnya juga ya men. Tapi pertama-tama sebelumnya aku mohon maaf dulu kalau pertanyaan dari teman-teman semua ada yang belum kejawab. Mohon maaf karena ada banyak banget komentar yang masuk dan aku akan sebisa mungkin menjawab sebanyak mungkin yang aku bisa men, supaya ini bisa bantu teman-teman juga, apalagi buat kamu yang baru pengen mulai berinvestasi di Bitcoin. Nah, pertama-tama dari Kak Warjo 4761, Ko tolong di up, kalau kita hold sampai 5 tahun ke depan, worth it nggak Ko? Nah, kalau misalnya kamu pengen berinvestasi di Bitcoin, sebenarnya jawabannya adalah kalau misal kamu pengen investasi dalam jangka panjang, itu akan jauh lebih worth it ketimbang dengan kalau misalnya kamu investasi jangka pendek. Karena Bitcoin ini merupakan suatu aset yang sifatnya volatile banget. Kalau kamu lihat saat ini belakangan lagi lumayan naik, tapi kalau misalnya kita lihat beberapa bulan sebelum ini, Bitcoin harganya bisa sampai jauh di bawah, bahkan menyentuh harga 70 ribuan lagi aman. Kamu bisa lihat kalau misalnya kita hanya main short term, itu harga Bitcoin sangat volatile. Tapi kalau misalnya kita pengen hold dalam jangka panjang, itu udah pasti harga Bitcoin jauh lebih mahal ketimbang harga saat ini. Apalagi di sini pertanyaannya adalah kalau kamu pengen holdnya sampai 5 tahun. Menurut aku itu worth it banget, karena kalau kita pengen investasi Bitcoin, rekomendasiku pribadi adalah minimal kita invest selama 4 tahun. Kenapa aku bilang 4 tahun? Karena 4 tahun itu adalah siklus Bitcoin halving, di mana Bitcoin halving artinya setiap 4 tahun sekali, Bitcoin itu reward untuk para miner akan dipangkas setengahnya. Yang artinya pertambahan dari jumlah Bitcoin itu semakin lama akan semakin lambat, dipotong hanya menjadi setengahnya. Dan kenapa Bitcoin harganya bakal selalu naik? Ya karena ini hukum dasar ekonomi, supply dan demand. Supply-nya semakin lama semakin berkurang, tapi demand-nya semakin lama semakin meningkat. Kamu bisa lihat adopsinya pelan-pelan tapi pasti, itu semakin lama semakin diadopsi. Aku baru baca tadi beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah Swiss Bank juga udah mulai mempertimbangkan untuk pengen mengadopsi Bitcoin juga men. Kalau misal kamu lihat belakangan ini, perkembangan dari Bitcoin, bahkan Bitcoin itu udah masuk salah satu aset terbesar dunia, kalau nggak salah udah masuk nomor 5 kemarin karena Google turun, bahkan ini bisa nyalip Google. Dan aku nggak kaget lagi kalau nanti Bitcoin perlahan-lahan naik jadi aset nomor 4, jadi aset nomor 3, bahkan membantai nomor 2 dan membantai nomor 1 yaitu gold. Menurut aku pribadi, ini bukan hal yang mengejutkan lagi. Bahkan tadi aku juga sempat baca ARK Invest itu Cathie Wood punya, beliau udah prediksi ya men, 10 tahun dari sekarang, Bitcoin di 2030-an harganya bisa menjadi 2,4 juta dolar. Apakah beliau bodoh? Apakah beliau memprediksi itu sembarangan, nggak pakai data? Ya nggak mungkin seperti itu. Beliau adalah orang yang mengolah dana sangat besar, dan pasti ada sesuatu yang beliau tahu. Sama dengan para bilioner lain yang udah perlahan-lahan nyaplok Bitcoin terus, kayak Michael Saylor nggak pernah berhenti, MicroStrategy-nya selalu membeli Bitcoin. Jadi kembali lagi, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, apakah worth it atau enggak kalau holdnya 5 tahun ke depan, menurut aku ini sangat worth it. Aku pribadi, aku jujur aja, untuk saat ini aku memiliki exposure yang sangat besar ke Bitcoin. Kalau sampai Bitcoin ke 150.000, Bitcoin ke 200.000, itu portofolioku bisa bertumbuhnya sangat signifikan, bahkan mungkin nanti udah cukup untuk dana pensiunnya men. Apalagi kalau misalnya kita tarik panjang, kita tarik 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, wah itu Bitcoin harganya udah menjadi sangat mahal, bahkan di masa depan nanti punya satu Bitcoin aja udah hampir mustahil untuk hampir sebagian besar 99% orang umat manusia. Jadi semoga menjawab ya buat Kak Warjo. Berikutnya dari Kak Rizaholics, minus lagi drop ya. Nah, kalau misalnya untuk investasi Bitcoin, seperti yang tadi aku jelasin, Bitcoin itu sifatnya volatile. Kalau kamu lihat beberapa saat yang lalu, portofolioku udah sampai minus ratusan juta. Terus sekarang tiba-tiba udah menjadi positif lagi. Seperti yang kamu lihat per saat ini video ini dibuat, portofolioku di angka 1.475.349.964. Ini salah satu portofolioku yaitu yang di Peluang aja dengan total return sebanyak 53,5 juta sekian atau 4,56%. Padahal kalau kamu lihat beberapa saat yang lalu itu di angka minus ya men, dan minusnya itu bisa sampai minus 10%, minus 15%, mungkin jadi tinggal 1,1, 1,2 M. Dan itu hal yang wajar banget kalau misalnya kamu investasi di cryptocurrency.
atau investasi di saham-saham yang volatile sifatnya seperti MSTR. Makanya buat teman-teman semua yang mungkin punya profil resiko yang berbeda, aku sama sekali nggak rekomen investasi di sini. Apalagi buat kamu yang seorang risk averse, kurang bisa ngambil resiko, ya kamu investasi yang sifatnya tenang-tenang aja ya, men. Nah, kalau misalnya teman tanya, kenapa aku udah minus ratusan juta masih bisa tenang-tenang aja? Ya jawabannya karena sebenarnya aku juga nggak all in, aku masih punya posisi-posisi di tempat lain yang sifatnya fix juga ada ya, men. Terus ada juga yang sifatnya mungkin seperti properti, yang aku diemin juga harganya bakal tetap naik. Jadi sebenarnya aku masih tenang-tenang aja, mau minus berapapun, aku malah akan menambah posisiku terus. Ditambah lagi karena aku udah suka aset Bitcoin ini, jadi kalau Bitcoin minus pun, Bitcoin ke 30.000 pun, yang aku lakukan mungkin aku dari aset lain aku pindahin, semuanya aku hantam ke Bitcoin sekalian ya, men. Kalau sampai Bitcoin menjadi seperti semurah itu lagi. Jadi pastikan kamu investasi sesuaikan juga dengan profil resiko kamu ya. Kalau kamu nggak siap dengan minus seperti ini, ya jangan investasinya di kripto, kamu pilih instrumen lain yang lebih nggak sevolatil ini ya, men. Mungkin bisa taruh di deposito, taruh di RDPT, taruh di obligasi negara, itu kan sifatnya pasti naik. Atau beli properti aja, kamu diemin 5-10 tahun, juga biasanya pasti naik. Semoga bantu ya. Berikutnya dari Kak Gali Fauzi, Bang, tunjukin semua portofolio di peluang. Nah, kalau misalnya untuk di peluang ini, untuk sementara aku kebanyakan di kripto sama sahamnya yaitu cuman MSTR ya. Aku bakal klik ke bagian aset di sini, kamu bisa lihat 1.475.000.000 sekian. Unrealized-nya sekitar 4,5%, ada 50-an juta. Bitcoin-nya senilai 700-an juta sekian. MSTR-nya sekitar 436 juta sekian. Bitcoin-nya plus 14%, MSTR-nya lagi minus sekitar 35 juta. Tapi ya menurut aku pribadi, minus seperti ini aku nggak perlu khawatir, karena aku juga nggak bakal TP, mungkin aku bakal TP-nya 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, saat harganya udah sangat mahal. Jadi yang aku lakukan adalah aku fokus di mencetak uang, aku selalu mempertajam skillku supaya aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan semuanya aku gunakan untuk membeli aset-aset yang menambah exposure-ku ke Bitcoin. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, portofolioku di peluang. Berikutnya, ini ada dua pertanyaan seputar staking, yaitu dari Kak Muhammad Samsi dan juga Puja Herdiansa. Yang pertama yang ini dulu, cara staking di Bitcoin gimana, Kak? Nah, pertama-tama aku bakal kasih tahu ke teman-teman dulu, Bitcoin itu bener banget, Bitcoin merupakan proof of work, bukan proof of stake. Jadi sebenarnya Bitcoin itu nggak bisa di-stake secara ekosistemnya. Kalau misal kamu pengen mendapatkan Bitcoin lebih, ya simply kamu perlu menambang. Cuman di exchange ini lumayan banyak yang menawarkan fitur-fitur seperti kita bisa nge-stake Bitcoin, sehingga Bitcoin kita akan menghasilkan bunga ya, men. Nah, tapi bunga itu bukan bunga yang murni dari Bitcoinnya, tapi bunga tersebut adalah yang diberikan oleh exchange-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya secara resiko gimana, ya secara resiko itu pastinya bakal lebih tinggi. Karena dengan kita taruh Bitcoin kita di exchange, sebenarnya kita meresikokan Bitcoin kita bisa kehilangan Bitcoin kita hanya untuk bunga yang nggak seberapa. Maka dari itu, kalau saranku pribadi, ya kalau pengen lebih aman, kamu taruh di cold wallet. Kamu taruh di exchange jumlah yang kamu siap hilang aja. Tapi kalau pengen lebih aman, kamu simpan di cold wallet. Cuman untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misal kamu pengen nge-stake Bitcoin, caranya gimana? Salah satu aplikasi yang bisa kamu gunakan yaitu Peluang. Karena di sini kalau misal kita buka ke bagian Bitcoin, kalau aku buka ke bagian transaction history di sini, kamu bisa lihat dengan aku nge-stake sebanyak, tepatnya aku taruh sekitar 0,4 sekian Bitcoin, itu aku mendapatkan sekitar 273 Satoshi per harinya. Nah, sebenarnya harusnya kalau misalnya aku nge-stake-nya 0,4, sebenarnya harusnya bunganya bisa lebih banyak, tapi ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Kak Puja Herdiansyah, untuk saldo yang dapat yield cuma 0,1 Bitcoin. Di atas itu nggak dapat. Jadi ini benar banget ya, temen. Kalau misalnya kita buka ke bagian peluang cuan di sini, kamu bisa lihat interest rate-nya itu hanya 1%, dan itu hanya berlaku untuk 0,1 Bitcoin. Jadi kalau misal kamu punya Bitcoin yang katakan 1, ya kamu cuma mendapatkan bunga setara dengan 1% dari 0,1 Bitcoin. Mau Bitcoin kamu berapapun, mentok-mentok hanya bisa yang mendapatkan return atau bunganya itu cuma 0,1 Bitcoin ya, men. Jadi sebenarnya kalau pengen worth it, ya udah di peluang ini kamu taruhnya 0,1 Bitcoin aja, sisa Bitcoinnya kamu taruh lagi ke tempat lain yang bisa menghasilkan return juga, atau bahkan kalau kamu pengen lebih aman, seperti yang tadi aku sebut, taruh di cold wallet aja ya, men. Jadi di peluang ini taruh 0,1 aja. Nah, kalau misal kamu pengen lebih mudah hitung-hitungannya, kamu juga bisa menggunakan peluang cuan kalkulator ini. Kemudian kamu masukin jumlah Bitcoinnya, nanti kamu coba otak-atik aja angkanya di situ ya, men. Nih, katakan aku masukin 0,1 Bitcoin, nanti dia bakal kasih hitungannya.
Kamu coba aja masukin di sini. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawaban yang aku berikan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai pengen investasi di peluang ini, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku taruh di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Kemudian kamu juga boleh cek playlist yang ada di channel ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!